Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, untuk video presentasi kali ini, kami akan membawakan materi mengenai pemberdayaan perempuan dalam mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Ahmad Hamdan, MPD. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, kelas B, Pendidikan Masyarakat 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya, di sini kami akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada konsep pemberdayaan perempuan yang nanti akan disampaikan oleh Fatima, dan kemudian yang kedua ada permasalahan pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan oleh Muhammad Akbar dan Vidya, yaitu saya sendiri, kemudian dilanjut oleh Aini sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi mengenai program pemberdayaan perempuan. Nah, langsung saja kepada Fatima, disilakan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep pemberdayaan perempuan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemberdayaan perempuan. Menurut Prijono dan Pranaka 1996 bahwa pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas atau capacity building terhadap partisipasi yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Kemudian, pemberdayaan perempuan memiliki tujuan dan strategi pemberdayaan perempuan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, menurut Sumodiningrat 1999, tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah yang pertama, untuk membangun eksistensi perempuan. Kita sebagai perempuan harus menyadari bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, untuk memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Perempuan juga berhak menentukan pilihannya, tidak selamanya harus menurut laki-laki. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukan baik di sektor publik maupun domestik. Selanjutnya, terdapat strategi pemberdayaan perempuan. Menurut Zakia 2010, ada cara strategi untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di sektor publik maupun domestik yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, sering muncul beranggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan hanya menggantungkan nasibnya kepada suaminya. Dan yang kedua, memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. Strategi itu bertujuan agar kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan bisa diajarkan, misalnya keterampilan menjahit, menyulam, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan. Yang terakhir, memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih menguatnya pikiran atau pendapat masyarakat bahwa setinggi-tinggi pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. Inilah yang mengakibatkan nasib
masih rendahnya atau sebagian besar pendidikan bagi perempuan. Nah, kemudian selanjutnya ada permasalahan pemberdayaan perempuan. Kepada Muhammad Akbar, disilahkan. Permasalahan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang melatar belakangi pemberdayaan perempuan menurut Stromquist tahun 1993 dalam Marmola, pemberdayaan ini merupakan suatu proses dan tindakan peserta dalam pengembangan pemberdayaan perempuan melalui 4 dimensi, yaitu 1. Kognitif. Perempuan diharapkan mempunyai kemampuan untuk secara kritis menilai pengalaman seseorang untuk mengetahui atau dapat menganalisa kebiasaan dan pola seseorang yang mengarah pada ketergantungannya, dan akhirnya memaksa sebuah subordinasi atau peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. B. Psikologi berkaitan dengan kepercayaan dan perasaan perempuan bahwa dengan kemampuan mereka dapat merubah situasi atau kondisi itu sendiri. C. Ekonomi berkaitan dengan kemampuan perempuan yang dapat menghasilkan pendapat sendiri. D. Politik berkaitan dengan kemampuan untuk menganalisa situasi politik dan bergerak demi perubahan sosial. Penduduk di Indonesia saat ini secara kuantitas lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, namun kualitasnya masih tertinggal dibanding laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut merupakan faktor penyebab rendahnya kualitas perempuan. 1. Bidang pendidikan. Nikah muda membantu ekonomi keluarga, motivasi perempuan terhadap pendidikan yang masih rendah. 2. Bidang kesehatan. Perilaku masyarakat termasuk perempuan itu sendiri, kondisi lingkungan, dan keturunan. 3. Bidang ekonomi. Adanya stereotip yang menempatkan perempuan sebagai pekerja domestik dan laki-laki sebagai pekerja publik. Peran ganda perempuan, adanya peraturan perundang-undangan yang belum berpihak kepada perempuan. Nah, untuk selanjutnya, ini kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu faktor yang menghambat pemberdayaan perempuan akibat trauma yang diterimanya. Nah, psikologis mereka dapat terganggu sehingga motivasi untuk belajar tergolong rendah dan motivasi untuk berjuang atau melanjutkan hidup terasa sulit. Nah, di sini dibutuhkan penguatan secara mental untuk mereka dan tidak sedikit yang memerlukan waktu singkat karena ya tragedi itu ya mungkin masih terbayang di ingatan mereka gitu. Ditambah lagi dengan sanksi sosial yang mereka terima akibat perlakuan yang menyimpang. Nah, sanksi sosial di sini bisa berupa pengucilan lah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada data kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019. Nah, kita lihat tabel yang ada di sebelah kiri. Di sini ada bentuk kekerasan seksual di ranah KDRT atau ranah privat. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa kasus terbesar yaitu pada kasus incest. Nah, kenapa sih kasus incest ini merupakan kasus yang paling tinggi di tahun 2019 ini? Nah, jadi incest ini menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit dilaporkan oleh korban karena menyangkut relasi keluarga dan biasanya korbannya itu adalah anak perempuan atau ibu, dan memang pada dasarnya si pelaku ini merupakan suami atau ayah. Jadi mereka tuh yang orangnya memang ada di dalam ranah keluarga inti gitu. Nah, jadi
si korban ini demi citra atau demi nama baik keluarga, nah korban ini memilih untuk diam saja dan tidak melapor kepada lembaga perlindungan perempuan gitu. Nah, tapi di sini kita lihat selain ada incest, ada pula kasus pemerkosaan atau material rape. Nah, di sini cukup tinggi juga dan ini si korbannya berani itu untuk melapor ya karena mungkin kalau dibiarkan saja ini mungkin akan berkelanjutan gitu kan. Nah, dari sini pun kita dapat melihat bahwa perempuan menunjukkan langkah maju yang selama ini cenderung menutup. Nah, kita geser ke grafik yang di sebelahnya. Ya, ini merupakan pelaku kekerasan seksual di ranah KDRT atau ranah privat. Di sini paling banyak itu adalah pelakunya pacar ya. Nah, jadi kenapa pacar? Ya, kenapa ya? Dan memang di sini pun pacar tuh termasuk pelaku kekerasan seksual dalam hubungan privat gitu. Jadi ya memang sangat berhubungan sekali gitu. Nah, untuk pelaku kekerasan ranah di KDRT sendiri, kita dapat melihat di sana ada suami, ada ayah, ayah kandung tentunya, ada ayah tiri pula, dan ada paman. Nah, gitu. Nah, tapi nih, walaupun misalnya paman atau ayah itu merupakan orang-orang terdekat kita, tapi mereka bukan jaminan kita perempuan gitu akan mendapatkan perlindungan. Nah, kemudian di sini ada data kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas. Nah, di ranah komunitas ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita bermain, atau di lingkungan kita bekerja. Nah, di sini pun terdapat data ya, teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, untuk yang kategori khusus bentuk kekerasan di ranah komunitas yang pekerja yang di bawah ini ada khusus trafficking dan pekerja migran. Nah, ini dapat diambil datanya itu melalui kuesioner yang telah disebarkan, kemudian ditarik kembali, dikumpulkan, tapi si hasilnya itu memang tidak 100% real sesuai apa yang terjadi gitu. Karena di sini kasusnya memang agak berat gitu. Jadi mungkin ada ketakutan dalam diri mereka gitu. Nah, kemudian di sini ada juga pelaku nih kekerasan seksual di ranah komunitas. Di sini ada tetangga ya paling banyak gitu. Jadi walaupun kita bertetangga, kita harus saling menghormati, saling menghargai lah gitu. Ada batasan-batasan tertentu ketika kita berkomunikasi. Nah, mungkin di sini pun ada orang lain dan orang tidak dikenal. Di sini sama-sama banyak, namun di sini orangnya berbeda. Nah, kalau orang lain itu orang yang kita kenal, tapi kita jarang ketemu atau jarang jarang juga saling sapa. Pokoknya dia tuh kenal, cuman ya udah sebatas kenal aja gitu. Terus ada orang tidak dikenal. Emang ini orangnya emang benar-benar nggak dikenal banget gitu. Tiba-tiba jadi korban gitu. Oke, untuk selanjutnya yaitu program pemberdayaan perempuan. Kepada Aini disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pemberdayaan perempuan.
Nah, menurut Nugroho, terdapat beberapa program yang dapat ditawarkan untuk pemberdayaan perempuan. Yang pertama yaitu penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol. Jadi masyarakat juga bisa berperan aktif dalam berpartisipasi. Seperti misalnya PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Biasanya mengadakan program tentang penyuluhan kesehatan contohnya. Yang kedua itu perkumpulan koperasi. Biasanya mengadakan lembaga yaitu koperasi simpan pinjam. Yang ketiga itu yayasan sosial. Biasanya berkaitan dengan kesehatan contohnya mengadakan imunisasi untuk balita. Yang kedua yaitu peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Jadi masyarakat juga dapat melibatkan peran aktif dalam berpartisipasi dan lembaga juga meningkatkan fungsinya sebagai perencana, pelaksana maupun pengontrol. Nah, yang ketiga itu pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Maksudnya masyarakat juga khususnya perempuan dapat sebagai perencana yaitu mengadakan program dari permasalahan-permasalahan yang ada. Yaitu yang kedua pelaksanaan. Jadi setelah adanya program, jadi dapat dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu ada monitoring. Jadi setelah ada program dan dilaksanakan dapat dievaluasi apa yang belum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Terus yang keempat ada peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan agar mempunyai posisi tawar yang setara, maksudnya posisi yang sama, serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan. Yang kelima, peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha skala industri kecil atau rumah tangga hingga skala industri besar, dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas. Nah, contohnya ada seperti pada gambar yaitu penyuluhan tentang pemberdayaan pandu digital di wilayah desa, terus ada tentang UMKM, usaha kecil makro atau usaha besar, terus ada pembuatan masker dan lain-lain. Nah, materi yang kelompok kami sampaikan sudah tersampaikan dan semoga materi tersebut dapat teman-teman mengerti dan semoga bermanfaat. Nah, untuk itu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.